New World Order, atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tatanan dunia baru. Siapapun yang berani menyampaikan ini kepada publik, apalagi dia adalah public figure atau dia menggunakan media yang cukup dikenal, biasanya jika itu berbentuk media, medianya akan berakhir dengan dibungkam. Jika dia sosok, maka sosok itu akan diberi gelar radikal, teroris, sampai kepada fitnah ISIS, atau bisa saja dilenyapkan, ditembak, dibunuh dan sebagainya. Sebab apa? Membicarakan the New World Order maknanya sedang membicarakan tentang konspirasi global di balik semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Siapa? Di mana? Bagaimana? Aktor yang bergerak dan bermain dalam the New World Order ini siapa? NWO, kita singkat dengan NWO. New World Order adalah persatuan atau persekutuan, perkumpulan, persekongkolan para elit bangsawan dunia untuk menguasai pemerintahan di seluruh dunia. Tujuan mereka adalah membentuk pemerintahan di muka bumi ini sesuai dengan selera mereka dan keinginan mereka, apapun caranya. The New World Order ini digerakkan oleh dua organisasi rahasia yang sangat lama berdirinya dan sangat kuat keberadaannya, Illuminati dan Freemasonry. Dua-duanya ini penggenggam dunia. Saat ini kita harus mengakui bahwa tidak seorang pun penguasa yang ada di negara manapun, termasuk Indonesia, bahkan seluruh jazirah Arab, Arab Saudi dan sebagainya, melainkan siapa yang bakal naik, mereka yang atur dari awal. Siapa yang tidak pantas lagi dipertahankan sebagai pimpinan negara itu pasti diturunkan. Apapun caranya pasti berhasil. Jadi kalimatnya selalu dengan kalimat pasti. Apa yang mereka buat, apa yang mereka rencanakan, pasti jalan. Siapapun yang melawan mereka, siapapun yang menghadapi dan menghadang mereka, mesti hancur dan tumbang. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini selain Islam yang mampu melawan, menghadang, dan bahkan memerangi the New World Order ini, kecuali hanyalah Islam. Makanya Islam dianggap satu-satunya ancaman yang paling serius. Ada kekacauan di bumi ini, maka pastikan bahwa Illuminati, Freemasonry atau the New World Order punya kerjaan di belakang itu. Mereka yang mengobok-obok dan mengendalikan ekonomi dunia. Mereka yang merubah peta politik di negara manapun sesuka hati mereka. Mereka yang menciptakan perang. Mereka yang menciptakan virus, penyakit-penyakit berbahaya. Mereka yang menciptakan kekacauan dan bentuk apa saja, termasuk pengeboman WTC di Amerika Serikat sendiri. Mereka yang punya kerja. Tumbangnya pemerintahan Mursi di Mesir lalu digantikan oleh Sisi, mereka yang punya kerja. Hampir terbunuhnya Erdogan waktu revolusi kemarin ini, mereka yang punya kerja. Dan bergantinya kekuasaan Raja Salman digantikan oleh Muhammad bin Salman hari ini di Arab Saudi, di mana Muhammad bin Salman melakukan manuver-manuver politik yang bertolak belakang 180 derajat dibandingkan yang dilakukan oleh ayahandanya Raja Salman. Ini yang punya kerja juga kelompok yang ada di balik the New World Order. Sehingga Muhammad bin Salman sekarang kiblatnya adalah Israel. Muhammad bin Salman kembali menyusu di ketiaknya Amerika. Muhammad bin Salman melakukan apapun yang merugikan Islam hari ini tidak lepas daripada kerjaan the New World Order. Jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998 adalah kerjaan daripada the New World Order ini. Ketika mereka melihat Soeharto tidak layak lagi dipertahankan, karena Soeharto sudah mulai menunjukkan pro kepada Islam.
ketika Soeharto mulai menampakkan kesadaran atas ancaman yang sedang mengancam Indonesia, atas bahaya apa yang sedang dilihat oleh Presiden Soeharto, maka dibuatlah kegaduhan, dibuatlah kekacauan yang luar biasa, dibuatlah kegoncangan ekonomi global sampai berpengaruh kepada Indonesia, sehingga terjadilah bla 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 bla. Dan kita menyaksikan Presiden Soeharto saat dia mulai menunjukkan taubat nasuha di jalan Allah bersama umat Islam, beliau ditumbangkan. Saudara-saudari hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat kita berbicara tentang the New World Order, maka kita sedang berbicara tentang kejahatan internasional. Di balik semua kejahatan itu adalah Yahudi yang punya kerja. Dan keruntuhan khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ini pun salah satu kerjaannya the New World Order. Mereka memulai dari ekonomi. Mereka rekayasa ekonomi dunia. Mereka ciptakan uang palsu sehingga uang itu akhirnya dipakai oleh seluruh dunia. Yang sebenarnya uang dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam sunnah adalah terbuat daripada emas dan perak. Emas dibuat kepingan menjadi dinar, perak dibuat kepingan menjadi dirham. Disebut dengan dinar dan dirham. Satu keping dinar hari ini harganya 2.550. Dan Nabi SAW bersabda, nanti di akhir zaman uang kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Masya Allah, Nabi menyebutkan uang kertas kalian pada masa itu. Kertas itu cuma adanya sekarang. Nabi mengatakan uang kertas itu adanya cuma sekarang. Nabi mengatakan uang kertas kalian pada masa itu akan berserakan di pinggir-pinggir jalan, seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian menjadi benda-benda tidak berharga, kertas-kertas yang tidak berharga. Nabi memastikan nanti kalian semua akan meninggalkan uang-uang kertas. Inilah rahasia besar kenapa Amerika hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas dengan apapun cara. Cina hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas, menimbun-nimbun emas dengan apapun cara. Karena mereka tahu tak lama lagi ekonomi dunia akan meninggalkan uang ciptaan mereka.